Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Halo Sobat Utaja Kampus Bondowoso, hari ini kita kedatangan 3 dosen muda. Muda usianya, tetapi sangat profesional, sangat memahami benar dedikasinya sebagai seorang dosen, ya juga pengajaran, ya juga penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lepas dari itu, bahwa dosen ada pekerjaan yang mungkin eh, perlu diketahui, dosen juga menyiapkan yang namanya manajemen. Manajemen yang ada di perguruan tinggi, manajemen yang ada di prodi, salah satunya adalah menyiapkan akreditasi program yang bersangkutan. Hari ini kita kedatangan ada Bu Desi, Dr. Desi, ini adalah dosen muda di prodi peternakan, ada Dr. Roni dan Dr. Nurwidodo. Hari ini kebetulan beliau-beliau ini menyiapkan sebuah pendalaman instrumen akreditasi IAPS 5.0 BAN PT dan LAM pertanian. Nah, kita ingin tahu mengapa nyiapin ini gitu. Dan kepentingannya apa, keperluannya apa untuk pengembangan prodi peternakan. Ya kira-kira siapa yang jawab? Monggo, Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Adit atas undangannya. Jadi ini pengalaman pertama Pak Adit bagi saya. Baik untuk terjun langsung di PS peternakan seperti menjadi PIC. PIC untuk pembuatan akreditasi ini tadinya menjadi momok yang sangat menakutkan kayak harus menyiapkan banyak hal dari C1 sampai C9 itu dari visi misi sampai dengan luaran mahasiswa itu seperti momok. Tapi Sebelumnya belum pernah menyiapkan loh. sebenarnya Berarti sebelumnya belum jadi dosen UNED. Kira-kira. sebelumnya volunteer saja. Volunteer, baik Sekarang baru menjadi masuk. PIC. Oke, sekarang PIC ya. Nah, tapi seiring berjalannya Universitas Jember yang semakin maju, apalagi di LPMPP-nya itu eh, akreditasi tidak menjadi momok lagi sekarang karena setiap tahun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu semua mendukung akreditasi. Kemudian yang kita lakukan setiap tahun itu juga bermanfaat bagi kita. Bukan hanya ini agar menjadi unggul saja, tapi ternyata bermanfaat bagi mahasiswa, dosennya, juga bagi pribadi-pribadi yang di luar tupoksi dosen dan mahasiswa, misalkan bagi pembelajaran kita. Seperti siklus, contohnya siklus PPEPP, itu tuh bukan hanya perencanaan yang sampai dieksekusi bagaimana, tapi ternyata di akhirnya itu harus ada peningkatan. Nah, itu kan saya juga aplikasikan di rumah tangga, di saya mengasuh anak, itu ternyata butuh peningkatan juga gitu. Jadi, pembelajaran yang saya, eee, dapatkan dari bekerja di dosen, menyiapkan borang akreditasi, itu ternyata manfaatnya sangat besar. Kemudian IAPS 5.0 ini karena ada perubahan, Bapak. Jadi tadinya IAPS 4.0 itu berbeda di kriteria. Tadinya ada 9 kriteria, kemudian berubah menjadi 4 kriteria. Dan tadinya kuantitatif, sekarang kualitatif. Lebih kalau menurut saya pribadi lebih kompleks karena tidak hanya berapanya, tapi dampaknya bagaimana. Wah, kan banyak-banyak nih. Ini dosen-dosen muda yang lain, ini saling iri nggak ini? Oh, kamu yang banyak, saya yang sedikit. Gimana? Gimana Pak Rani? Ya kalau kita ya dari prodi peternakan ya, itu masing-masing dari eh, kriterianya nanti kita akan berbagi tugas ya. Mungkin ya supaya nanti pas peternakan itu masing-masing punya tanggung jawab artinya ya sebagai dosen muda. Jadi bagaimana untuk memajukan program studi ya seperti itu Adit ya. Nah, misalnya kalau saya itu lebih di bagian keuangan sarana prasarana ya. Nah, terkait keuangan sarana prasarana nanti di prodi ya akan coba sesuaikan kembali ya dengan LAM ya 5.0 itu dimulai dari ts tiga ya artinya di tahun 2023, 24 dan 25. Nah, nanti akan dievaluasi dan nilainya ya. Tadi alhamdulillah sudah ada sedikit diskusi ya sesuai dengan standarnya Ada simulasi gitu ya, ya kira-kira nilainya. simulasi. Nah, apa yang harus dilengkapi supaya nanti diharapkan ke depan tes peternakan menjadi akreditasinya unggul ya, seperti itu.
Ya, gimana kira-kira ini dosen yang lain nih, Pak Nur Widodo ini. Kira-kira dukungan atasan, dukungan dekanat, dukungan ke Kaprodi, kira-kira bagaimana? Bisa diceritakan? Baik, Pak Adit, terima kasih untuk dukungan. Alhamdulillah dari atasan, dari dekanat itu sangat luar biasa sekali, begitu Pak Adit. Seperti pada hari ini kita difasilitasi untuk melakukan workshop begitu terkait untuk bagaimana menyiapkan dalam menghadapi akreditasi menuju unggul ini, Pak. Jadi saya sangat luar biasa sekali gitu untuk dukungan dari dekanat. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini semua ini. Ini kan dosen bebannya berat ya. Ya pengajaran, ya penelitian, ya pengabdian, ini tambah lagi manajemen, manajemen mutu lagi namanya akreditasi. Ya mungkin tiap 5 tahunan ya misalnya ya. Nah kira-kira gimana? Gimana membagi waktunya? Monggo Bu Desi gimana? Kalau membagi waktu, jujur saja ini ya, kita tidak bisa membagi-bagi mempeta-petakan. Jadi ikhlas Pak kuncinya. Jadi Oke. Sabtu, Minggu tetap harus kerja, ikhlas kuncinya. Nah, ini Oh, mahasiswa harus tahu ini dosen ternyata 1 minggu juga kerja kan gitu kan. Ini kan demi demi tidak hanya prodi, tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa kan. Dengan prodi yang unggul, peluang untuk S2 ke luar negeri, peluang untuk S2 untuk ke universitas bereputasi, dan mungkin dapat pekerjaan dari institusi-institusi yang eligible, yang itu sangat mungkin kan begitu kan gitu. Kan biasanya begitu. Gitu. benar, benar sekali. Jadi ikhlas dan ini perhatian dari keluarga mungkin ya. Jadi itu menjadi kunci dan alhamdulillah di keluarga saya sangat support untuk Oke. tetap kerja karena kalau dosen itu bayarannya tidak hanya di duniawi karena Gitu. sampai surgawi dan itu menjadi semangat juga bagi saya. Oke, terima kasih. Pak Roni, Oh ya baik, ribut nggak dengan keluarga ini Sabtu Minggu ke kampus Bondowoso dari Jember ini? ya kalau ini ya kesepakatan ya dengan keluarga ya tentunya memang ada kompensasi ya. Nah misalnya kalau kegiatan dosen itu kan ada tridharma perguruan tinggi ya tadi yang sudah Pak disampaikan ada penelitian, pendidikan dan juga pengabdian masyarakat ya. Di luar dari itu kadang-kadang juga ada eh, mengisi acara ya dengan beberapa tempat ya. Nah untuk bagi waktu memang ya sedikit keteteran akan tetapi untuk sebagai dosen ya, statusnya namanya dosen, juga harus mengutamakan ya kegiatan di akademisi, nah juga untuk membimbing mahasiswa dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu yang lebih diutamakan. Oke, Seperti itu. kalau Pak Nur itu gimana? Baik, Bapak. Jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Roni, kemudian Bu Desi, gitu. Memang eh, dosen itu banyak sekali aktivitasnya, gitu ya. Selain pendidikan, kemudian pengajaran, kemudian juga penelitian, dan juga di rumah juga ada keluarga yang harus dicukupkan, gitu kan, untuk waktunya, gitu. Jadi memang ikhlas tadi menjadi kunci, gitu, sehingga kita bisa bekerja dan berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, luar biasa untuk 3 dosen muda kita. Jadi eh, teman-teman, sobat semua, Universitas Jember Kampus Bondowoso, kita semangati beliau-beliau ini. Tidak hanya mengurusi masalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian, tapi juga manajemen. Yang salah satunya adalah manajemen mutu yang menghasilkan sebuah akreditasi unggul bagi kita semua. Harapannya sukses ke depannya. Mungkin itu doa saya. Mungkin itu cara saya menyemangati ya, teman-teman muda ini. Semangat terus dan masih ada waktu untuk perbaikan-perbaikan dan semoga mendapat akreditasi unggul dan itu semua membahagiakan kita semua terutama mahasiswa yang akan melanjutkan studi setelah lulus dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.